Allah mau kita berhasil. Kan sampai gagal, saudara cari sendiri itu. Mana ada Allah berdusta? Tidak ada Allah desain kita celaka, tidak bahagia, stres sampai gila, tidak ada. Saudara percaya ini? Harus percaya. Itu desain Allah buat kita. Saya mengajak kita membuka kitab suci di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ayatnya ada di layar di depan. Perhatikan dan kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, dari Yeremia 29 ayat 11 ini saya mengangkat satu tema, yaitu desain terbaik dari Allah Tritunggal. Sekali lagi, desain terbaik dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memang mendesain saya dan saudara itu untuk hidup bahagia, untuk hidup diberkati dan jadi berkat. Makanya selesai manusia diciptakan pada hari ke-6, ada satu mandat, ada satu kepercayaan besar untuk menaklukkan bumi. Jadi Allah itu, saudara-saudara, menciptakan manusia dan ditempatkan antara Allah dan alam. Kelola, atur, kuasai alam dengan penuh pertanggungjawaban kepada Allah. Itu Allah menempatkan manusia. Tapi kita tahu sejarah kejatuhan manusia, bukan? Tapi apakah gara-gara manusia jatuh di dalam dosa lalu Allah kemudian berhenti memberikan desain terbaik? Tidak. Ayat yang baru kita baca ini ayat yang diberitakan, dikumandangkan saat manusia sudah jatuh dalam dosa. Yeremia 29 ayat 11. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar ini sejarah teksnya, ini ayat disampaikan saat kapan? Yehuda ada di Babel, ada di daerah pembuangan. Jadi Allah yang kita sembah, Alkitab berkata dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kegagalan manusia, kejatuhan manusia tidak membuat Allah kemudian berhenti menjadi desainer terbaik. Tidak. Dia tetap memberi desain rancangan-rancangan terbaik bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian kepada firman Allah, kepada hati Tuhan, berkaitan dengan bagaimana caranya atau hal-hal apa, langkah-langkah apa yang diarahkan oleh Tuhan supaya Anda dan saya tetap menikmati desain terbaik dari Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus bilang bahwa memang Tuhan itu tidak meninabobokan kita, ya. Itu penekanan yang harus kita pegang kuat-kuat. Maka dari itu harus ada langkah-langkah, ya. Kalau dia bilang ke kiri, ya ke kiri, ke kanan, ya ke kanan. Sebenarnya untuk bawa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian tidak perlu 40 tahun. Tapi di sana kan ada sifat tegar tengkuk, kepala batu, tidak mau diatur. Yang harusnya mungkin 40 hari, jadinya 40 tahun. Kita tidak bicara skenario Allah yang tersembunyi, saudara-saudara, itu bukan pedoman kita. Itu urusan Tuhan Allah. Bapak Ibu masih ingat dong? Ya, Ulangan 29 ayat 29, dua kehendak Allah, satu tersembunyi, satu yang dinyatakan, bukan? Perhatikan ayat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Sampai di situ. Jadi dua kehendak ini, yang tersembunyi itu urusan Allah. Allah mau angkat siapa jadi gubernur, siapa jadi presiden, siapa jadi pengusaha, siapa jadi kapolda, ya.
Ini calon Kapolda banyak di sini, kita tidak tahu yang mana. Iya, toh Tuhan mau angkat yang mana terserah. Kita tidak tahu. Sekali lagi, rencana Allah yang tersembunyi itu bukan pedoman bagi kita. Yang menjadi pedoman yang mana? Yang dinyatakan. Oke? Kalau begitu, berkaitan dengan tema kita, yaitu desain terbaik dari Allah Tritunggal, kekasih-kekasih Allah. Kira-kira hal-hal apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kita berkaitan dengan tema besar yang kita angkat malam ini, atau bagaimana itu kita alami dalam rumah tangga kita, pergumulan masa muda kita, pergumulan pelayanan kita bersama. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Saya mulai dengan poin ini, yaitu bahwa yang pertama, saudara-saudara, Allah mau kita mengenal Dia sebagai sumber berkat atau sumber sukses. Ingat, Dia sumber. Harus kenal Dia bahwa berkat, sukses, promosi, masa depan yang indah, gilang gemilang, penuh harapan, sumbernya cuma satu. Tidak ada 2-3 sumber, tidak ada 4-5 sumber, tidak ada sumber cadangan. Satu-satunya yaitu Allah. Ya, ini perlu nih. Belum lama ini kita belajar tentang bagaimana sungai Kerit kering. Bagaimana janda di Sarfat menjadi pengganti, tapi kemudian janda di Sarfat juga stop. Tuhan suruh pindah lagi. Karena itu bukan sumber. Sumbernya tetap Allah. Amin. Allah yang kita sembah ini Allah kaya raya, pencipta langit dan bumi. Saudara dan saya bisa dapat apa saja dari Allah. Jadi kenal Dia sebagai sumber segala berkat. Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Amin. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya bumi. Semua bank, semua pengusaha, semua apa, pokoknya semua Tuhan Allah punya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Dia yang punya, maka kenal juga Dia akan memberikan kepada siapa yang Dia mau. Ya, Alkitab bilang rezeki itu dari Dia. Mazmur 111 ya, ayat 4. Saya semoga ayatnya. Oh, Mazmur, saya lupa ini ayat. Coba ganti dulu. Mazmur 127 ayat 2. Ayat 5. 111 ayat 5. Oh, 111 ayat 5. Silakan, itu maksud saya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Iya, rezeki ini dikatakan diberikannya rezeki kepada orang-orang. Berarti Dia sumber. Jadi tidak ada rezeki itu datang dan tidak. Hanya dari Tuhan. Iya, tapi saya pekerja keras. Kan sudah baca ulang-ulang. Mau kerja keras kayak apapun tidak menambahi. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kenallah Dia sebagai sumber. Dia beri rezeki. Jadi kalau ada yang mau berdalih, ya tapi kita juga kerja. Tapi dia mau buktikan, bukan bilang kerja tidak boleh. Nanti poin sepanjang khotbah ini ada. Tapi maksud saya penegasan Dia ini sumber. Mau putus kayu batu, lobi sana, lobi sini, bangun koneksi sana sini. Tapi kalau Allah tutup, tidak ada yang bisa buka. Amin. Bahkan ada ayat bilang tidur-tidur Tuhan berkati, saudara-saudara. Iya tahu? Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Anda lihat itu ya. Orang ada putus kayu batu, kerja, banting tulang, peres, keringat, putar otak. Otak tuh geser sedikit, gila. Ini sampai putar, artinya itu sudah gila-gilaan. Cangcuters, gila-gilaan. Ya kan? Oh, itu gila-gilaan banget. Tapi nol hasilnya. Tapi orang-orang yang mengenal siapa sumber itu, kepada siapa dia harus berlari. Orang kayak begini bisa jadi kesaksian bahwa ayat-ayat ini tidak bohong. Amin, kekasih Tuhan.
Ayat-ayat ini benar adanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita menangkap poin ini ya, berusaha mengenal Tuhan. Dan nanti poin-poin selanjutnya, kekasih-kekasih Tuhan, itu ada kaitannya dengan poin pertama atau penjabaran lebih luas. Tapi saya tetap memberikannya dalam poin-poin. Yang kedua adalah bahwa kita harus selalu sesuaikan diri kita dengan firman. Bukan sebaliknya ya. Jangan ambil firman baru sesuaikan dengan apa mau saya. Tidak. Saya dan saudara, Bapak Ibu, pendeta jemaat, dengan berbagai profesi, pengusaha, dosen, guru, polisi, ya, apapun itu, sesuaikan diri dengan firman. Itu yang membuat kita sukses. Makanya Alkitab bilang, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Perkatakan firman, renungkan firman, supaya kamu beruntung. Bandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada Yosua dalam Yosua 1 mulai ayat 7. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Betul. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Terus? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama, kenal dia, berpatokan pada dia, percaya, yakin, sumber hanya pada dia. Dan sumber segala berkat ini bilang, supaya kamu jangan ke kiri atau ke kanan, supaya jangan putar-putar seperti Israel yang harusnya 40 hari masuk tanah berkat, 40 hari masuk tanah perjanjian, muter 40 tahun. Para pakar sukses, mereka bilang usia maksimal orang sukses itu 40. Kalau tidak salah, saya pernah baca, ada yang bilang begitu, 40 tuh itu harusnya sukses. Ya kalau Tuhan pun cara kerja terserahlah, ya toh. Tetapi saya lihat memang banyak orang di usia itu betul-betul sukses. Bayangkan mereka pegang arahan dari para motivator saja, banyak yang mengalami. Apalagi kalau kita pegang firman Allah. Amin. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ayat 8 bilang apa? Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Amin. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mau bertindak harus hati-hati. Untuk hati-hati, perkatakan, renungkan firman siang dan malam. Jadi apa yang kami serukan dari mimbar gereja bilang, saat teduh, jam baca Alkitab, itu memang tidak boleh kendor. Kadang-kadang kita sakit. Ini ada musim-musim sakit begini. Bergumul berat juga. Iya kan? Saya tahu, saya juga rasa, saya yang suruh ini juga kadang-kadang harus lawan ini daging. Harus sudah tidak bisa, kadang-kadang baca tidak masuk. Sudah berdoa, Tuhan ampuni dosa, Tuhan tolong supaya mengerti. Tapi karena kelemahan tubuh, wah, kadang-kadang tidak masuk, sampai harus baca ulang dari awal. Apalagi kalau baca. Saya ingat ada satu ayat andalan yang saya biasa kutip. Dan itu ada di pasal ini. Kok tadi saya baca seperti tidak rasa itu ayat gitu loh. Saya sampai cek kembali, takutnya salah pasal. Ternyata benar. Berarti konsentrasi, kerinduan besar. Tapi itulah, kita manusia biasa. Tapi percaya saudara-saudara, saya tahu Allah dari surga tuh melihat kerinduan kita. Tidak peduli bagaimana perasaan kita, senang atau susah, pikiran lagi seperti apa, ya kita semua punya masalah di kantor, di rumah tangga, apa segala macam. Tapi perintah ini tidak main-main. Saya kan sudah pernah bahas ini Bapak Ibu. Yosua dapat ini tugas, bukan tugas gampang. Ini urus hampir 2 juta orang, kepala batu semua. Saya dan Bapak Ibu dipercayakan urus anak atau kerabat yang tinggal dengan kita yang kepala batu aja 2-3 orang, pusing. Apalagi 2 juta orang. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan bilang supaya lu sukses, ini rahasianya. Sorry, Bapak Ibu pimpin berapa orang? Saya pimpin berapa orang? Ini 2 juta orang. Masalah berdalam berat, masalah di luar tunggu berat. Di luar apa? Itu 7 suku bangsa, Girgasi, Yebus. Itu bangsa-bangsa enak, badan besar, lihat manusia ke lihat belalang. Kata itu pengintai-pengintai.
Masalah di dalam sudah berat. Urus orang kepala batu. Mau hadapi musuh begini berat. Dalam, luar, luar, dalam. Tapi Tuhan hanya bilang, dipulangkan kelihatan simpel sekali. Koneksikan diri Anda dan saya selalu senantiasa kepada firman Allah. Kita pasti kuat. Amin Bapak Ibu. Kita pasti kuat. Lawan itu. Tapi kenapa kayak yang Bapak Gembala alami itu kadang-kadang kita alami juga. Baca kayak tidak masuk karena bangun pagi sudah dengar berita ini. Itu pergumulan berat. Saudara bangun pagi langsung dapat berita otoban pica. Itu tidak gampang loh. Tapi sudah lawan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan sangat tertarik dengan anak-anak Tuhan yang secara kodrat, secara apa adanya kita makhluk lemah, makhluk rapuh, tapi mau. Itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya yakin kok seperti khotbah-khotbah yang sudah kita dengar, tidak ada kita yang lolos dari pergumulan. Apalagi tambah kenal Tuhan, ujian tambah naik. Kan level pencobaan sesuai kekuatan. Saudara kalau tambah iman, pencobaan tambah tinggi. Maka keintiman kita dengan Tuhan melalui firman-Nya harus lebih dahsyat. Ya, itu bandingkan juga dengan Mazmur pasal 1 toh, mulai ayat 1 dan seterusnya. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini perhatikan ini ya, saudara jangan pilih ini kumpulan-kumpulan ya. Tidak berdiri di situ. Ya, tidak berjalan di situ, tidak duduk di situ, kumpulan-kumpulan yang tidak membangun. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Lalu apakah kita tidak boleh bergaul? Bergaul tapi bawa misi Tuhan. Misi Tuhan apa? Kita di sana jadi garam. Kita di sana jadi terang. Bukan duduk dengan kumpulan pencemooh jadi pencemooh, lalu mengikuti nasihat orang fasik. Contoh nasihat orang fasik bertentangan dengan nasihat hamba Tuhan. Hamba Tuhan suruh kawan-kawan yang agak gila dan bilang, ini kan masih di dunia bro. Iya Pak Pendeta omong sih enak. Ini lu lihat nyata bulan lu lihat bintang dia. Lu lihat ini angin ini apa? Nyata. Kok bisa saudara bisa lebih tertarik orang yang omong pakai data-data asing? Data-data di luar kitab suci. Kalau Anda sampai lebih dengar dong, susah tahu, beta menyerah be hanya bawa Anda dalam doa. Cukup. Saya mau ngomong apa lagi? Mana ada saya menasihati Bapak Ibu jemaat sebagai seorang gembala yang membimbing dan menuntun. Mana ada saya menasihati dengan dasar-dasar tidak jelas. Semua jelas. Amin Bapak Ibu. Ya dalam pergaulan kita semua hati-hati. Jangan di kumpulan-kumpulan begini. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka banget. Silakan orang mau kasih nasihat apa, pandangan apa, tapi saudara tetap yang di pikiran, di hati, di hidup itu firman, 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 firman. Bahkan itu menjadi kesukaan. Kalau ini sudah menjadi kesukaan, aduh. Tadi yang bilang sakit, angin, apa tidak ada. Semua kita akan berusaha yang terbaik. Amin. Saudara pernah suka sesuatu dan saudara habis-habisan untuk itu? Jika Anda suka firman, kurang lebih begitu. Pokoknya kalau suka bilang gestrek motor, itu lu mau di mana sah? Kadang-kadang lupa makan, gestrek di mana? Soe atau road race. Hai, pokoknya dia suka apa, lu bisa tahan. Sebenarnya itu tidak salah. Sepanjang itu bukan nomor 1. Dan tidak menyusahkan orang lain. Aman. Salah di mana? Tidak melanggar firman, asal dia bukan nomor 1. Jadi kalau saudara pernah suka apa dan habis-habisan untuk apa yang Anda suka, harusnya Anda lebih suka ini, firman Tuhan. Dan dampaknya jelas ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil. Itu desain Allah buat kita. Allah mau kita berhasil. Tidak mau Allah mau yang duduk di gagal-gagal. Tidak ada. Kan sampai gagal saudara cari sendiri itu. Amin.
Mana ada Allah berdusta? Tidak ada Allah desain kita celaka, tidak bahagia, stres sampai gila, tidak ada. Saudara percaya ini? Harus percaya. Tongka dagu, om-om de mangga sendiri. Lu nih tidak menghasilkan buah. Mangga balas, lu juga. Lu juga tidak menghasilkan buah. Lu nuduh mangga lu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan, ya. Yang ketiga, harus selalu merendahkan diri kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan. Itu harus selalu, ya. Bisa tidak orang tahu firman lalu menyombongkan pengetahuannya? Bisa. Saya hubungkan tadi dengan poin 2 itu bagus. Tapi bisa tidak orang tahu firman lalu dia menyombongkan pengetahuannya? Bisa. Ahli Taurat itu bukan main-main. Kalau dipasang label ahli, itu benar-benar ahli. Tadi ayat dia renungkan Taurat, dan ada yang namanya ahli Taurat. Ahli Taurat itu sombongnya minta ampun. Saya kadang-kadang sedih gitu loh. Kadang-kadang di khotbah di antara pendeta-pendeta jemaat seperti saudara aja, Ibu Novi bersaksi, saya saudara beri perhatian, apalagi beta khotbah. Tapi ada tuh yang tidak loh. Pendeta lain khotbah dia tidur. Sesama pendeta bikin kepikir, padahal jadi pun tutup tuh, lu sedang kena dia di posisi mata. Jadi kayak mikir, tapi lebih kepada sembunyi gitu. Kayak begini nih, kata susah dapat lihat. Wih, beta cara berpikir, beta juga awalnya begini. Tapi nanti itu tangan tuh merambat sampai dalam hitungan ketiga tertidur. Jadi dia menghipnotis diri sendiri gitu loh. Makanya minta maaf. Gereja mau 15 tahun juga begitu sah. Berarti tidak semua orang mengerti firman, pengkhotbah, pelayan itu hidup merendahkan diri di hadapan Allah, tidak. Saya percaya tidak mungkin orang menyebut diri merendahkan diri di hadapan Allah tapi tidak bisa rendah hati kepada orang lain. Tidak mungkin engkau merendahkan diri di hadapan Allah. Itu paket lengkap. Rendah hati kepada sesama itu adalah manifestasi orang yang suka merendahkan diri di hadapan Allah. Amin, kekasih Tuhan. Makanya saya ini karakteristik saya salah satu itu begini. Saya itu akan tambah semangat kalau direndahkan orang. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi kalau beta orang rendahkan, itu beta tambah suka cita. Kemarin Romo ada omong beta tuh keren. Kita nggak level bro. Wow. Di situ beta bersuka cita. Aduh, orang-orang kelas bawah ke beta nih kalau sampai. Artinya bagus itu nasihat. Ingat itu. Wow, amazing. Nanti besok Rabu beliau punya video akan muncul beberapa kali ya. Karena kalau nonton itu tuh beta tambah semangat. Beta tambah semangat menyembah Allah gitu loh. Jadi saudara tolonglah kalau saudara. Ini bukti Anda rendah hati atau tidak. Menurut Paus yang sekarang kalau nggak salah. Kalau mau tahu Anda rendah hati atau tidak, izinkan dirimu dihina. Di situ Anda tahu kualitas kerendahanmu. Saudara yang terlalu bereaksi saat dihina kok rasa kayak mau naik pinang 17 Agustus. Makanya saudara kayak mau ambil itu hadiah. Padahal masih berakhir Juli dan saudara sudah dulu naik pinang. Ini ungkapan-ungkapan orang Kupang ya, kalau saudara semua ngerti. Kita mau langsung terobos itu oli-oli gitu loh. Saudara, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu berapa banyak kali direndahkan di keluarga. Ada mungkin direndahkan oleh suami atau istri, saya nggak tahu. Direndahkan oleh siapa? Tapi tidak apa-apa tuh. Orang-orang begitu tuh nanti yang Allah tinggikan asal
saudara tetap datang kepada Allah. Bila perlu curhat, Tuhan, tadi saya direndahkan, kuatkan hamba supaya hamba melihat sikap orang itu sebagaimana cara Tuhan melihat. Bukan saya lihat, kalau saya lihat emosi, kalau saya lihat terpancing. Seperti apa sih cara Tuhan melihat? Amin. Ini menarik sekali loh. Saudara percaya, saudara dan saya ditinggikan Tuhan. Pernah baca ya Yakobus 4 ayat 10 ya. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di mana? Di hadapan Tuhan. Dan apa? Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya pikir ini tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan kita. Secara diam-diam orang lain tidak lihat di saat yang begitu teduh, di jam-jam khusus. Anda tidak mau diganggu oleh orang. Handphone semua kasih mati. Sendiri sama Tuhan. Rendahkan diri. Nyembah Dia. Puji Dia. Agungkan Dia. Dan Dia akan rubah ratapmu jadi tari-tarian. Dia akan rubah duka citamu menjadi sukacita. Keadaan di luar tidak berubah, tapi di dalam berubah. Ini yang menentukan. Di luar ini kita tidak ada urusan. Kadang-kadang tidak berubah, tambah parah. Satu kali direndahkan, kita berdoa, apakah dia berhenti merendahkan? Dia merendahkan lebih jahat lagi, 10 kali lipat. Tapi di dalam so asik. Di dalam sumber sukacita. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau mau melihat desain terbaik dari Allah Tritunggal, hal ketiga, rendahkan dirimu terus menerus di hadapan Tuhan. Amin kekasih Allah. Sakit juga bangun sedikit, biasa 30 menit, tapi ini bisa 10 menit. Oh menentukan, Tuhan ini hamba kayaknya 10 menit. Tuhan mengerti. Dan sehat berbayar toh. Karena masalah janjinya. Biasa mau 30 toh. Karena sakit 15. Kadang-kadang baru 28 setia. Artinya gini. Tuhan mengerti. Masa sih Tuhan bilang kau anak sia. Tidak ada itu. Saudara, Bapamu di sorga itu Bapa paling baik. Kau tidak pernah ketemu Bapa seperti dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Bapa di dunia yang pegang prinsip Bapa di sorga saja yang bisa memperlakukan anaknya seperti itu. Bapak-bapak di dunia kadang-kadang over sekali. Tuntut anak ranking 1 terus. Tapi makan main barengkes. Hello. Iya saya teman Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya. Orang tua saya itu nuntut. Saya harus ranking 1. Orang lain tuh sarapan, roti, keju. Beta tidak sarapan apa-apa. Ya kalaupun tidak gizi ya sarapan. Ini tidak. Tapi kabel putih itu Bapak Sugantong, lo hafal ini? Hafal. Kalau tidak ranking kau mati. Jadi beta tuh dari kecil, dari SD, saya sudah tukang pajak di sekolah. Kemudian tidak ada uang. Modal tebarkan ketakutan. Jadi kayak anak-anak Bugis yang paman-paman, dan itu mati kau pasti mati dari saya. Kau mati, Nurhan Maming segala macam. Saya ingat nama. Benar saya ingat. Junaidi Hamatang itu lu tidak akan lolos dari saya. Saya ingat beberapa nama tuh. Oh pajak. Lulusan bawah besok pukul. Dan saya pukul betul masalahnya. Saya kan dari kecil sudah nonton itu Brahma Kumbara kan. Arya Kamandanu. Hah? Acara radio itu. Ilmu serat jiwa. Anaknya Brahma tuh Bentar. Pernah ingat ya? Benar. Tetangga pun pohon keladi putus semua saya potong. Jadi beta tuh dari kecil jujur aja naluri bacok orang tuh tinggi. Dimulai dari pohon keladi, ubi-ubian, pokoknya habis. Tetangga po anjing tuh menantang duel dan betul-betul bakal lain anjing nama Bruno. Beta mau pukul dia anjing, sudah dilae, beta buka tas badobel anjing. Beta paling sana bisa orang kayak mau sok terapi beta tuh, aduh, dobel sudah anjing buru.
Anjing Bruno, putih hitam. Belang-belang tuh putih hitam. Bruno paling ditakuti di gang itu. Beta minta imbangi lu Bruno. Serius, aduh jangan deh. Buang tas beta bastan we. Beta ini terobek semua beta. Bruno kan gaya motor kan, dobel. Jadi kecil begini lu masuk terapi siapa lu? Beta ini dari kecil susah boleh orang begitu. Beta akan fight. Anjing sekalipun. Ular beta tangkap. Belut besar beta selantang kecek ke keluar. Bapak saya bersaksi, sana ada anak beta anak. Karena bapak pun belum mampu tangkap belut sebesar itu. Beta tangkap, saudara-saudara. Beta suka tantangan. Nah layang-layang saya pohon kapok paling ujung, sudah ke kabel pasti mati. Dan saya ambil layang-layang. Bayangkan. Karena miskin hidup harus pahit kan. Tapi hari ini kita belajar, kalau mau Tuhan tinggikan, pakai cara apapun sia-sia. Tapi ketika kita serahkan diri, belajar intim sama Tuhan, janjinya digenapi. Dia promosi dari satu tingkat kepada tingkat selanjutnya, dari satu level kepada level selanjutnya. Itu Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ya. Itu hal ketiga. Hal keempat yang saya catat di sini adalah memang harus rajin atau kerja keras. Itu tidak bisa tidak, ya. Jangan ayat-ayat seperti yang tadi. Tuhan memberkati orang percaya saat dia tidur. Lalu bapak-bapak juga bilang alarm kas mati. Pegang janji Allah. Bapak, lihat tagihan kulkas ya, motor anak pulang sekolah. Itu bukan rekomendasi untuk berleha-leha, bermalas-malasan. Orang malas, planningnya banyak, pelaksanaan nol, tidak ada diberkati. Orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 13 ayat 4. Perhatikan Bapak Ibu terkasih. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Itu hati si pemalas tuh. Beta rencana ditarik kanopi. Jadi banyak sekali keinginan. Oto becet bikin agak hitam. Bapak mantu becet bikin. Terlalu banyak planning. Duduk orang angkat kopi, minum lagi bukan minum biasa, minum tuh yang harus ada bunyi gitu. Bukan tidak boleh bunyi. Maksud saya gini, enak kalau orang rajin ya hela kopi kas bunyi begitu. Soundnya tuh apa ya, buat istri juga wow gitu loh. Iya kan. Ini sih senada pemasukan, senada terobosan. Minum kopi jangan kasih bunyi. Diam. Gula mah kurang, diam. Amin Bapak Ibu terkasih. Banyak banget planning. Mau begini, mau begono, mau begini, mau begono. Alkitab paling anti orang pemalas. Dan ini ayat bilang, pemalas hanya keinginan banyak sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin Bapak Ibu terkasih, Bapak-bapak kepala keluarga, bangkit, buat yang terbaik. Anda percaya kalau Anda sudah begitu, istri-istri ini kan diciptakan kodratnya penolong, pasti kompak dan mantap. Kita pasti diberkati. Amin. Yang berikut itu yang keempat. Yang kelima yang saya catat di sini supaya mau lebih diberkati, desain terbaik dari alat Tritunggal itu kita terima, harus selalu berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Kita sudah renungkan firman, kita sudah punya ini, punya itu, pegang firman. Harus berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang dapat dipercaya itu Alkitab berkata banyak berkat. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Iya, kalau orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Terlalu banyak. Lihat Daniel itu orang dapat dipercaya. Dari masa ke masa tantangan bukan sedikit. Tapi Anda lihat tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Lihat Yusuf itu.
Di rumah papanya dia anak paling dapat dipercaya. Di rumah Potifar dia pembantu paling dapat dipercaya. Di penjara dia narapidana paling dipercaya. Di istana Firaun dia orang asing paling dapat dipercaya. Orang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Ini Tuhan yang janji. Mana ada Allah berjanji berdusta. Percaya harus dengan satu paket dapat dipercaya. Saya ngaku saya percaya Allah, tapi Allah juga bilang saya juga percaya kau. Saudara ngomong ke diri masing-masing. Nah kalau Tuhan Yesus bilang, Mel, beta percaya lu. Aduh. Kalau kita percaya Tuhan otomatis kan di kalangan orang percaya saya berkhotbah sekarang. Tapi rindu tidak dengar itu. Membayangkan bahwa Tuhan bilang, saya juga percaya kau Pak Yusak, saya juga percaya kau Pak Yarden, saya juga percaya kau Pak Demsi, saya juga percaya kau Pak Supri. Amin. Amin. Kenapa ini saudara ketawa? Saudara yakin bahwa Tuhan akan ngomong itu? Sembarang saja. Haleluya. Amin. Kan kita sedang berusaha itu, saudara. Soal Anda percaya semua di sini, kesaksian pasti orang percaya semua. Tapi mari cari itu hati sampai Tuhan percaya kita. Karena itu memang dituntut dari kita. Pernah baca ya 1 Korintus 4 ya, ayat 1 dan 2 ya, ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Betul. 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Dipercaya oleh suami, dipercaya oleh istri, dipercaya oleh rekan kerja, dipercaya oleh rekan pelayanan, dipercaya oleh keluarga, dan lebih daripada itu dipercaya oleh Tuhan. Dapat banyak berkat. Kalau sudah dipercaya oleh kawan pelayan tapi istri belum percaya, perbaiki itu. Atau suami belum percaya, perbaiki itu. Harus dapat dipercaya. Ya Bapak Ibu terkasih ya, kita bangkit sama-sama ya. Dan yang terakhir sebagai penutup ialah bahwa kalau mau lihat desain terbaik dari Allah Tritunggal itu kita nikmati. Orang kalau dipercaya dapat banyak berkat yang tadi, merendahkan diri, ditinggikan, renungkan firman, beruntung. Waduh, semua berkat. Sudah apa semua toh? Harus jadi saluran berkat. Itu yang terakhir, yang keenam. Tuhan cipta katakan 2 tangan, 1 tarima, 1 sorong. Amin. Kalau sorong 1 jangan tahu. Kasih diam-diam sah. Tuhan yang maha tahu dari tanpa tersembunyi akan memberkati engkau berlipat kali ganda. Diam-diam. Orang begini, Tuhan saya mungkin omong kosong nah. Tentang memberi sedekah ini di ayat di mana? Coba di Matius 6 ayat 1. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Iya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kita mau kan upah yang dari surga, jangan dari dunia. Toh dunia puji habis lenyap, surga jecoret nol. Kita mau yang di surga tuh dia kumpul dia kasih meledak untuk rumah tangga. 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Ya itu yang pujian orang tadi. Pumbaelai, itu cukup sudah. Aslu kering sudah. Makan itu demi pujian. Kan kita tidak hanya mau dapat itu, toh? 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kalau andai kata harus diposting dan tidak bisa dihindari, dan motivasinya adalah untuk merangsang orang lain, tidak apa-apa. Tapi itu butuh berdoa, uji hati. Amin Bapak Ibu. Tapi intinya kalau sudah diberkati tidak boleh tinggal diam. Perbuatan baik sekecil apapun itu tidak akan kehilangan upah. Kan saya sudah ajar toh. Hamba Tuhan saudara kasih minum air secangkir saja. Seperti Matius 10 ayat 41. Dia bilang apa? Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi
Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, Amin. ia akan menerima upah orang benar. 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Anak kecil, murid yang sepele saja sambut, kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang biasa buka rumah untuk persekutuan, untuk ibadah, tidak mungkin Anda tidak diberkati. Tidak mungkin. Pasti kita diberkati. Amin. Jadi rumah ada yang belum, tolong. Siapkan rumahmu, buka untuk anak-anak Tuhan datang. Amin. Air secangkir saja diberkati, apalagi kuli babi. Amin. Apalagi sambal goreng, bunga papaya tumis. Besok lihat di meja semuanya disebut satu-satu. Beberapa mungkin udah lupa. Tapi saudara lihat di situ. Tidak, ini kita ngomong sedikit lucu, tapi itu tulus. Amin. Keluarga di sini tulus. Keluarga yang sudah buka rumah yang beberapa kali, semua hati luar biasa. Terima kasih banyak buat jemaat-jemaat yang mengerti hati Tuhan. Karena dia akan kembali. Amin. Dan dia akan pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Domba-domba itu dia puji, bilang apa? Waktu aku lapar engkau kasih aku makan, waktu aku haus engkau memberi aku minum. Itu tidak ada yang Tuhan tidak catat. Sekalipun Anda sudah lupa, yang mana di kampung mana, sampai perlu kau ingat, sorga tidak lupa. Amin. Semua yang kakek di sini hancurkan, dan tidak ada. Tidak boleh ada kita yang pelit. Kita harus beri yang terbaik. Dan biar Yesus datang, kita dapat pujian. Sekalipun kita melakukan itu, tidak maksud cari itu semua, tapi otomatis tercatat di sana, dan dia balas berlipat kali ganda. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.